Di sini saya coba untuk memberikan kegunaan dari free kamera berdasarkan kasus. Saya mencoba untuk membuat sebuah objek dulu terlebih dahulu, yang dimana saya menggunakan sebuah plane. Dan kalau Anda mempunyai edisi sebelumnya dari chip ini, Anda akan bisa mendapatkan sebuah free plugins yang bisa Anda copy ya sesuai dengan instruksi yang Anda akan dapat di sana, dan Anda secara langsung akan mendapatkan sebuah modifier baru Grayball di sini. Oke, saya mencoba untuk membuat simulasi kota dengan menggunakan features Grayball ini. Saya naikkan ketinggiannya, oke, seperti ini. Saya coba perbesar ya. Oke, sekarang saya tambahkan density-nya. Oke, kira-kira ini hanya sebagai contoh aja, gambar contoh seperti ini. Oke, nah sekarang saya telah mempunyai sebuah susunan dari komposisi sebuah objek-objek berdiri, dan kemudian saya anggap inilah sebuah city atau sebuah kota. Saya ingin membuat sebuah pergerakan, seakan-akan kita berada di dalam kota tersebut. Nah, untuk membuat suatu pergerakan yang berjalan, di sini saya coba untuk memudahkan bila Anda masuk ke dalam pergerakan yang se-complicated ini, bila Anda menggunakan sebuah fasilitas garis. Fasilitas garis inilah yang membantu Anda untuk bisa meraba kemana arah pergerakan tersebut. Saya mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia keluar ke sana. Oke. Ya, kemudian fasilitas garis ini pun juga bisa Anda lakukan di modifier untuk merubah sebuah sifatnya, yang dimana sifatnya itu kalau Anda lihat adalah sifat corner. Saya cukup memilih di modifier selection vertex, saya pilih semua tipe titiknya, saya right click atau klik kanan titik-titik tersebut. Anda akan bisa mendapatkan 4 pilihan sifat dari titik, yang sebenarnya ini juga merupakan sebuah teori dasar yang telah Anda peroleh di edisi sebelumnya. Oke, nah sekarang saya telah membuat sebuah jalur. Oke, nah untuk bisa jalur ini dilalui oleh sebuah objek bergerak, saya membutuhkan sebuah objek bantuan. Objek bantuan ini dalam kategori control panel, Anda akan mendapatkan sebuah kategori helper di create. Helper ini Anda akan mendapatkan sebuah kategori dummy. Dummy adalah sebuah objek yang bila dirender tidak terlihat, dia hanya terlihat di dalam viewport, dan dia berfungsi untuk membantu Anda dalam mengeksekusi sesuatu. Nah, eksekusi yang saya lakukan adalah di sini. Dummy tersebut saya perintahkan untuk berjalan di atas sebuah garis yang telah saya buat. Eksekusi yang saya lakukan adalah saya cukup memilih dummy-nya, saya lari atau saya pindahkan kursor saya ke dalam kategori motions. Di dalam kategori motion, pada saat Anda buka, Anda akan mendapatkan assign controller yang terbuka yang mempunyai 3 buah kategori. Saya ganti perubahan posisi yang tadinya position X, Y, Z jadi saya klik dengan berwarna kuning dengan fasilitas assign controller path constraint, kemudian oke, dan saya add path, saya pilih si objek ini. Saya pilih komputer menanyakan mana jalur yang akan dilalui oleh si dummy. Anda cukup memilih jalur tersebut, maka secara otomatis dummy akan bergerak. Ini pun telah dibahas di dalam edisi sebelumnya. Untuk mengingat, Anda cukup menyalakan perintah follow, maka secara otomatis pada saat di playback Anda telah melihat sebuah objek bergerak di sana. Oke, nah sekarang saya telah mempunyai sebuah rute yang akan yang berjalan, yang nantinya akan dilalui oleh sebuah kamera. Kemudian, ini saya matikan ya. Saya lari lagi ke create karena saya harus menciptakan sebuah kamera. Anda lari ke kategori kamera. Untuk kasus ini, Anda lebih baik menggunakan kategori free kamera. Saya cukup klik di dalam tampilan front. Kenapa saya harus melakukan di tampilan front, tidak di tampilan top dan yang lainnya? Front dan left itu sama efek yang ditampilkan, tetapi berbeda. Saya coba delete ya. Bila Anda menampilkan pertama kali dalam kategori top, maka secara otomatis kamera akan menghadap ke bawah. Ini memungkinkan Anda harus melakukan beberapa kali proses untuk bisa sampai ke dalam posisi normal. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan bila Anda membuat di front, tergantung kasus.
Kemudian usahakan Anda selalu berada di frame 0 sehingga Anda selalu mendapatkan posisi dari dummy selalu berada di awal garis. Kemudian jangan lupa Anda mendekatkan kamera Anda ke dalam dummy tersebut, di tengah-tengahnya. Kemudian Anda rotasi sesuai dengan arah dummy-nya. Nah, pada saat saya mencoba untuk menggeser keyframe, Anda tetap akan melihat sebuah dummy bergerak, tetapi tidak dibarengi oleh si kamera. Oleh karena itu, saya perlu memparenskan atau melinking kamera tersebut agar mengikuti dummy. Cukup dengan Anda pilih kamera, kemudian Anda aktifkan tombol select and link. Di sana, Anda cukup menekan kamera tersebut dan Anda drag ke arah dummy. Maka sekarang Anda sudah mendapatkan sebuah animasi kamera bergerak. Nah, oke, sekarang Anda sudah membuat sebuah animasi kamera bergerak. Apa yang bisa Anda dapat dari dalam kamera tersebut? Cukup dengan Anda mengganti salah satu viewport yang Anda inginkan. Dalam hal ini saya coba mengganti dalam viewport perspektif dengan cara menekan C di keyboard seperti ini, ya. Atau Anda bisa, saya balikin lagi perspektif, atau Anda bisa melakukan dengan right click di tulisan posisi perspektif, Anda ganti views dengan kategori kamera. Sekarang kita telah melihat sudut pandang dari dalam kamera. Dikarenakan kamera ini terlalu tinggi posisinya, saya coba turunkan. Ya, pada saat saya mencoba untuk memplayback, maka Anda akan mendapatkan sebuah pergerakan di sini. Ya, terlihat pusingnya. Ya, dikarenakan Anda hanya mempunyai jumlah waktu atau jumlah frame yang 100 dan kamera harus menyelesaikan dari awal sampai akhir di garisnya. Ya, untuk memperlambat ini, otomatis Anda harus menambahkan framingnya. Tapi bukan hanya menambahkan, tapi men-scale timingnya. Caranya, cukup Anda aktifkan time configurations, Anda akan mendapatkan rescale time. Semakin besar nilai frame yang Anda masukkan, maka semakin pelan pergerakan yang tercipta. Contoh seperti ini. Oke. Nah, tetapi kalau misalkan saya berjalan di kota New York, kemudian saya lakukan proses rotations, jangan lupa untuk selalu mengganti reference koordinat ke local, karena posisi reference koordinat tersebut selalu mengikuti arah dari kemiringan objek. Kita anggap ini adalah kota New York. Kalau Anda lihat bahwa Anda tidak melihat secara keseluruhan kota tersebut, dikarenakan ruang sudut pandang mata Anda tidak memungkinkan untuk melihat lebih lebar. Oleh karena itu, disinilah fungsi stock lensa atau field of view. Semakin kecil lensa yang Anda punya, dalam hal ini 15 mm, maka semakin luas objek yang bisa Anda tangkap dan akan menyebabkan distorsi yang terlalu banyak. Ini kalau saya playback, Anda bisa melihat lebih luas objek yang sedang bergerak. Tetapi ada juga kelemahan di mana Anda akan selalu melihat distorsi objek yang miring-miring seperti ini. Ya. Tinggal Anda mengatur berapa bentuk lensa yang Anda inginkan untuk bisa mendapatkan sebuah pergerakan yang ideal. Nah, ini adalah sebuah tipe free kamera yang bisa Anda terapkan ke dalam kasus yang telah saya bahas.